Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas dengan baik dan lancar. Setelah sebelumnya kita belajar dan mempraktekkan tentang fungsi COUNTIF, di mana fungsi COUNTIF ini digunakan untuk menghitung jumlah sel atau jumlah data dengan satu kriteria. Misalnya pada contoh tabel ini kita akan menghitung jumlah siswa yang hanya berada pada kelas A. Jadi kita menggunakan COUNTIF karena kriterianya hanya satu, yaitu kelas A, jumlah siswa yang berada pada kelas A. Dan untuk tutorial kali ini kita akan belajar dan mempraktekkan tentang fungsi COUNTIF. Ada S-nya ya, COUNTIF. Di mana fungsi COUNTIF di sini kita gunakan untuk menghitung jumlah sel atau jumlah data yang ingin kita jumlahkan dengan dua kriteria atau lebih. Jadi kita menggunakan COUNTIF. Kalau hanya satu kriteria, kita bisa menggunakan COUNTIF. Untuk detail videonya bisa ditonton pada video tutorial sebelumnya, linknya ada di atas. Sedangkan COUNTIF yang ada S-nya digunakan untuk menghitung jumlah data atau jumlah sel dengan beberapa kriteria. Misalnya pada contoh di sini kita akan menghitung jumlah peserta didik laki-laki yang ada pada kelas A. Jadi ini ada dua kriteria, yaitu laki-laki dan kelas A. Baik, biar tidak lama-lama kita langsung praktekkan saja. Namun sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Pada contoh yang pertama ini kita akan mencari siswa laki-laki yang berada pada kelas A. Rumusnya adalah sama dengan COUNTIF yang ada S-nya ya. Kemudian buka kurung. Ini kita akan memilih kriteria yang pertama. Di sini kriteria yang pertama yang akan kita cari adalah siswa laki-laki. Maka kita blok dulu untuk range-nya, yaitu dari I3 sampai I17. Kemudian pemisah titik koma. Setelah pemisah, kita pilih kriterianya, yaitu laki-laki. Kalau misalnya kita tidak mau ketik manual, kita bisa langsung pilih yang L di sini atau yang laki-laki di sini, di mana saja. Yang penting yang L, bisa di atas, di tengah ataupun di bawah. Saya klik yang di bawah saja. Jadi kriteria yang pertama sudah kita tentukan, yaitu laki-laki. Kemudian untuk kriteria yang kedua, ketik pemisah dulu. Di sini kriteria yang kedua adalah kelas A. Jadi kita pilih range-nya pada bagian kelas seperti ini. Jadi mulai J3 sampai J17 untuk range kelas. Kemudian pemisah lagi, dan kriterianya adalah siswa yang berada pada kelas A. Jadi kita bisa pilih A di sini. Kemudian tutup kurung. Jadi kalau kita terjemahkan seperti ini, jumlahkan siswa laki-laki yang berada pada kelas A. Kemudian tekan enter. Maka hasilnya seperti ini. Jadi di sini peserta didik laki-laki yang berada pada kelas A hanya 3 orang. Kita cek. Nah, ini yang pertama pada nomor 1 di kelas A dan laki-laki. Kemudian yang kedua adalah nomor 7, kelas A dan berjenis kelamin laki-laki. Kemudian pada nomor 14, kelas A dan berjenis kelamin laki-laki. Jadi peserta didik laki-laki dan berada pada kelas A di sini hanya 3 orang. Untuk contoh selanjutnya, kita akan mencari peserta didik perempuan yang berada pada kelas C. Rumusnya adalah sama dengan
COUNTIF, bisa langsung kita pilih di sini dengan cara double klik. Kemudian kita pilih kriterianya. Di sini adalah peserta didik perempuan. Kita blok dulu range-nya seperti ini. Kemudian pemisah titik koma. Sekarang kita tentukan kriterianya, yaitu perempuan atau P. Kita bisa klik manual, tapi harus diapit 2 tanda petik seperti ini, kemudian P, kemudian tanda petik lagi. Jadi ini sudah kita tentukan kriterianya adalah P atau perempuan. Kemudian pemisah lagi. Sekarang adalah untuk kriteria yang kedua. Di sini untuk kriteria yang kedua adalah yang berada pada kelas C. Kita blok dulu di range kelas, mulai dari J3 sampai J17. Kemudian pemisah lagi. Kriterianya yaitu kelas C. Kita klik manual, jangan lupa untuk tanda petiknya. Kemudian kelas C, tanda petik lagi, tutup kurung. Kalau kita terjemahkan seperti ini, jumlahkan siswa perempuan yang berada pada kelas C. Kemudian tekan enter. Maka di sini ditemukan bahwa siswa perempuan yang berada pada kelas C hanya 2 orang. Kita cek secara manual. Kelas C perempuan ini 1, nomor 8, C perempuan, dan nomor 15. Jadi yang kelas C dan berjenis kelamin perempuan hanya 2 orang, yaitu nomor 15 dan nomor 8. Untuk contoh yang ketiga, kita akan mencari peserta didik laki-laki yang tuntas di kelas B. Jadi pada contoh ini kita akan mencari peserta didik laki-laki yang tuntas pada mapel agama yang kelasnya kelas B. Langsung kita masuk pada rumusnya, sama dengan COUNTIF, buka kurung. Kriteria yang pertama di sini adalah peserta didik laki-laki. Kita blok dulu range-nya. Kemudian titik koma untuk pemisah. Selanjutnya adalah kriteria, yaitu laki-laki atau L. Kemudian pemisah lagi. Untuk kriteria yang kedua adalah siswa laki-laki yang tuntas. Di sini KKM-nya adalah 75. Jadi yang tuntas adalah bernilai 75 atau lebih. Kita blok dulu untuk nilainya. Kemudian pemisah lagi. Kriterianya tanda petik dulu, karena kita akan ketik manual, lebih besar atau sama dengan 75. Kemudian tanda petik lagi, pemisah lagi. Kriteria yang kedua sudah kita tentukan, yaitu nilai lebih besar atau sama dengan 75, karena kita akan mencari siswa yang tuntas. Sekarang adalah untuk kriteria yang terakhir, yaitu siswa yang berada pada kelas B. Kita blok dulu untuk range kelasnya. Dari J3 sampai J17, kemudian pemisah dan kriterianya. Kriterianya adalah kelas B. Jadi kita bisa langsung klik di sini. Kemudian tutup kurung. Jadi kalau kita terjemahkan seperti ini, jumlahkan range I3 sampai I17 yang kriterianya adalah laki-laki, dan pada range K3 sampai K17 yang kriterianya adalah lebih besar atau sama dengan 75, dan pada range J3 sampai J17 yang kriterianya adalah B atau kelas B. Kemudian kita tekan enter. Maka kita temukan bahwa siswa laki-laki atau peserta didik laki-laki yang tuntas pada mapel agama dan berada pada kelas B hanya 2 orang. Kita cek secara manual. Siswa kelas B laki-laki ini nomor 4 dan tuntas.
Kemudian yang kedua adalah nomor 10, laki-laki, kelas B, dan nilainya tuntas. Jadi kita temukan bahwa peserta didik laki-laki yang tuntas pada mapel agama dan berada pada kelas B hanya 2 orang. Sekarang adalah untuk contoh yang terakhir. Kita akan mencari peserta didik perempuan yang tidak tuntas di kelas C. Ini juga ada 3 kriteria. Yang pertama perempuan, kriteria yang kedua tidak tuntas, kriteria yang ketiga adalah yang berada pada kelas C. Rumusnya sama dengan count ifs. Bisa langsung pilih di sini. Kriteria yang pertama adalah peserta didik perempuan. Jadi kita blok dulu untuk range-nya, yaitu I3 sampai I17. Kemudian pemisah, kriterianya adalah perempuan atau P. Saya ketik manual, tanda petik P, tanda petik lagi, kemudian pemisah. Ini untuk kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah yang tidak tuntas. Jadi kita blok dulu untuk nilainya, karena kita akan mencari nilai yang tidak tuntas. Pemisah, kriterianya adalah yang tidak tuntas atau yang kurang dari 75. Tanda petik kurang dari 75. Kemudian tanda petik lagi, pemisah lagi untuk kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga adalah kelas C. Jadi kita blok dulu range-nya, kemudian pemisah lagi, dan kriterianya adalah kelas C. Tanda petik C, tanda petik lagi, tutup kurung. Kalau kita terjemahkan seperti ini. Jumlahkan pada range E3 sampai E17 yang kriterianya adalah perempuan, dan pada K3 dan K13 yang nilainya kurang dari 75, dan pada J3 sampai J17 yang kelasnya berada pada kelas C. Kemudian kita tekan enter. Maka kita temukan bahwa peserta didik perempuan yang tidak tuntas di kelas C 2 orang. Kita cek secara manual. Perempuan kelas C dan nilainya tidak tuntas. Kemudian perempuan kelas C nilainya juga tidak tuntas. Jadi di sini ditemukan bahwa peserta didik perempuan yang nilainya tidak tuntas pada mapel agama di kelas C ada 2 orang, yaitu nomor 8 dan nomor 15. Di sini nilainya 74, di sini nilainya 70. Sama-sama tidak tuntas. Kalau misalnya datanya hanya seperti ini, masih memungkinkan untuk mencari secara manual. Akan tetapi kalau misalnya jumlah siswanya banyak, maka akan sangat sulit sekali untuk mencari data dengan beberapa kriteria seperti ini. Jadi dengan memanfaatkan fungsi count ifs ini akan sangat berguna sekali untuk mencari data dengan beberapa kriteria. Saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.